Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di rumah belajar matematika iqs.com. iqs.com, channelnya belajar dan berbagi. Masih dalam tema pembahasan soal uji coba ujian madrasah, mata pelajaran matematika tingkat madrasah sanawiyah, tahun pelajaran 2020-2021. Untuk kali ini yang akan dibahas adalah tahap yang kedua, yakni nomor 6 sampai dengan nomor 10. Langsung saja kita mulai dari nomor 6. Nomor 6, seseorang meminjam uang di koperasi sebesar 6 juta rupiah dengan bunga 2,5% per bulan. Jika lama meminjam 12 bulan, besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah titik-titik. Pembahasannya adalah, nah sebelum dibahas, ini adalah materi aritmetika sosial, materinya kelas 7 semester genap. Jadi angsuran setiap bulan yang ditanyakan itu caranya kalau lebih mudah adalah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama yang dikembalikan atau angsurannya adalah pinjaman pokoknya, kemudian yang kedua adalah bunganya. Kita hitung satu-satu. Pertama adalah angsuran pinjaman, ya. Angsuran pinjaman setiap bulan, karena di situ meminjamnya selama 12 bulan atau waktu peminjaman 12 bulan, maka jumlah uang yang dipinjam sebesar 6 juta dibagi 12, nilainya Rp500.000. Kemudian angsuran yang berikutnya adalah bunganya setiap bulan. Bagaimana cara ngitung bunganya setiap bulan? Yaitu persentase bunga 2,5% atau per 100 dikalikan dengan besarnya pinjaman. Berarti bunga tiap bulan adalah 2,5 per 100 kali 6 juta. Hasilnya adalah 150.000. Nah, setelah keduanya ini ketemu, jadi angsuran setiap bulan itu tinggal dijumlahkan dua-duanya. Jadi angsuran setiap bulan adalah 500.000 ditambah 150.000. Hasilnya adalah 650.000 rupiah. Jadi besar angsuran yang harus dibayar setiap bulan adalah 650.000 rupiah. Next, nomor 7. Nomor 7, perhatikan gambar di bawah ini. Besar sudut CBD ini adalah materi garis dan sudut, ya. Penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Pertama, sudut ABC ditambah sudut CBD sama dengan 180. Maaf, untuk sudut yang di depan itu ada sudut ABC, itu seharusnya ditulis sudut ABD, bukan ABC ya. Itu salah, mohon maaf. Jadi sudut ABD ditambah sudut CBD itu adalah sudut lurus. Jadi nilainya disama dengankan 180 derajat. Kemudian sudut ABD itu adalah 7x. Maka 7x ditambah sudut CBD 5x. Berarti 7x ditambah 5x itu sama dengan 180. 7x ditambah 5x nilainya adalah 12x. Berarti 12x sama dengan 180 derajat. Jadi nilai x adalah 180 derajat dibagi 12. Nilainya adalah 15 derajat. Kemudian setelah nilai x ditemukan, pertanyaannya adalah sudut CBD. Silakan bisa disimak sudut CBD. Sudut CBD itu nilainya kalau di dalam gambar adalah 5x, artinya 5 kali x. Berarti sudut CBD adalah 5 kali 15. 5 kali 15 nilainya 75. Berarti besar sudut CBD adalah 75 derajat. Itu untuk pembahasan nomor 7. Sebagai catatan untuk bisa diperhatikan, yang ditanyakan itu tidak hanya sudut CBD saja kemungkinan ya. Bisa saja yang ditanyakan adalah sudut ABD. Sudut
ABD itu berapa? Itu bisa saja pertanyaannya seperti itu. Nah, bagaimana cara menghitung sudut ABD? Ya sama, karena X-nya sudah ketemu, berarti harus dicari dulu nilai X, ya. Kemudian, untuk menjawab berapa besar sudut ABD, misalkan ada pertanyaan seperti itu, ya tinggal sudut ABD kan 7X, berarti 7 kali 15. Hasilnya berapa? Ya tinggal dihitung. Itu untuk nomor 7. Next, nomor 8. Nomor 8, sebuah taman berbentuk persegi. Di sekeliling taman itu ditanami pohon pinus dengan jarak antar pohon 3 meter. Jika panjang sisi taman 60 meter, maka panjang pohon pinus, maka banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah. Berarti di sini adalah nomor 8 materi bangun datar, ya, kaitannya dengan keliling, tapi soal ini adalah soal menyelesaikan masalah, berarti soal aplikasi. Banyak pohon pinus yang dibutuhkan, berarti di sekeliling taman itu akan ditanami pohon pinus. Jadi banyak pohon pinusnya berapa? Nah, pembahasannya adalah sebagai berikut. Banyak pohon pinus yang dibutuhkan itu nilainya sama saja dengan keliling taman yang berbentuk persegi itu dibagi dengan jarak antar pohon. Nah, keliling taman ini karena berbentuk persegi, maka keliling persegi. Keliling persegi adalah 4 kali sisi karena keempat sisinya sama. Jadi keliling taman atau keliling persegi itu berarti 4 kali 60. 4 kali 60 dibagi jarak antar pohon 3 meter. Berarti 4 kali 60 dibagi 3. Sedangkan 4 kali 60 itu nilainya 240. Berarti 240 dibagi 3. 240 dibagi 3 nilainya adalah 80. Jadi banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah 80 buah pohon pinus. Itu untuk pembahasan nomor 8. Mudah bukan? Lanjut nomor 9. Nomor 9, perhatikan gambar pola di bawah ini. Pola pertama, pola kedua, pola ketiga, pola keempat. Pertanyaannya adalah banyak lingkaran pada pola ke-12 adalah. Nah, untuk pembahasannya perhatikan baik-baik. Pada pola pertama itu banyaknya lingkaran ada berapa? Ada 3. Dari mana? 1 kali 3. Jadi pola pertama, begitu disebut pertama maka 1 kali 3. Pola kedua, lingkarannya ada berapa? 2 kali 4. Ya. 2 kali 4 nilainya 8. Berarti lingkaran pada pola kedua itu ada 8 buah. Kemudian pola ketiga adalah 3 kali 5, 15 lingkaran. Kemudian pola keempat adalah 4 kali 6, 24. Jadi urutan, ya. Pola pertama itu 1, berarti 1 kali 3. Pola kedua 2 kali 4. Pola ketiga 3 kali 5. Pola keempat 4 kali 6. Pertanyaannya, banyak lingkaran pada pola ke-12 adalah 12 kali 14. 12 kali 14 nilainya 192. Jadi banyak lingkaran pada pola ke-12 adalah 192 buah lingkaran. Itu untuk nomor 9. Lanjut nomor 10. Nomor 10, diketahui rumus ke N. Ya, rumus suku ke N. Suatu barisan adalah UN sama dengan 10N ditambah 5. Hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-15 adalah.
Nah, ini materi pola bilangan di mana mesin hitungnya sudah diketahui. Dalam hal ini mesin hitung itu rumusnya, yakni UN sama dengan 10N ditambah 5 itu mesin hitungnya. Nah, pembahasannya berarti dari mesin hitung atau rumusnya itu UN sama dengan 10N ditambah 5. Nah, kita hitung satu-satu. Dari mulai suku ke-12 berarti U12, kemudian suku ke-15. Yang pertama adalah U12, suku ke-12. Berarti karena rumusnya UN sama dengan 10N ditambah 5, maka ketika N-nya diganti 12, maka U12 sama dengan 10 kali 12 ditambah 5. Sama dengan 120 ditambah 5, nilainya 125. Bagaimana dengan suku ke-15? Suku ke-15 N-nya diganti 15, maka 10 kali 15, kemudian ditambah 5. Sama dengan 150 ditambah 5, nilainya 155. Kemudian setelah suku ke-12 dan suku ke-15 ditemukan, sudah ketemu, maka tinggal dijumlahkan. Jadi suku ke-12 ditambah suku ke-15 adalah 125 ditambah 155. Nilainya sama dengan 280. Jadi hasil penjumlahan nilai suku ke-12 dan ke-15 adalah 280. Mudah kan? Mudah. Itu untuk pembahasan soal uji coba ujian madrasah mata pelajaran matematika untuk tahap yang kedua dari nomor 6 sampai dengan nomor 10. Untuk tahap berikutnya berarti tahap yang ketiga. Silakan bisa kalian tunggu untuk bisa melihat atau menyaksikan video pembelajaran daripada pembahasan soal uji coba ujian madrasah. Demikian untuk pembahasan tahap kedua. Terima kasih. Semangat terus belajar, jaga diri dan kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.